Shalom, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, marilah kita satukan hati kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Inde HKBP nomor 3 ayat 1. Berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami, membolehkan kami menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan menuntun langkah kami menikmati pagi hari ini dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang di sorga, sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami bersekutu bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk lebih mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi saya ulangi. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketekunan dalam iman adalah kerelaan untuk bertahan dalam perjalanan proses pengujian hidup dan menunjukkan kita sebagai orang yang benar. Ketekunan iman dimulai dari hati kita. Iman tidak pernah bergeser dari kita, dari kedekatan dengan Tuhan. Tetapi iman selalu mengerahkan kita untuk selalu hidup benar dalam situasi apapun juga. Dengan kerelaan kita akan bisa menjalankan apapun juga. Namun tanpa kerelaan hal yang ringan pun akan terasa sulit. Jadi ketekunan iman haruslah dimulai dengan kerelaan hati untuk taat. Iman kita harus senantiasa hidup dan bertahan. Untuk itu, kita harus membaca dan menyimpan firman Tuhan setiap hari, karena buah yang akan dihasilkan adalah ketekunan tentang iman. Jadi orang yang benar itu memiliki sikap yang benar dan mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Dari sana ketekunan iman akan mengarahkan kita kepada kemuliaan daripada Tuhan. Allah Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita baca, sehingga kita boleh melewati kesengsaraan hidup, pencobaan hidup, dan juga penderitaan tentang hidup.
Ketahanan kita berasal dari kasih kita kepada Tuhan yang berdasar pada firman Tuhan yang kita ketahui. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak anak-anak Tuhan yang sering pergi ke gereja setiap minggu, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, tetapi hidupnya masih saja bersedih pada sekitar kesusahan daripada dunia. Hidupnya masih terbelenggu dengan kemiskinan dan juga kepahitan, kelelahan, dan banyak lagi hal-hal duniawi yang membebani manusia. Padahal setiap minggu mendengarkan firman Tuhan yang memberikan banyak tentang janji-janji yang indah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa seperti hal itu banyak dialami anak Tuhan? Sebab mereka berpikir menggunakan akal atau logika. Itu kan hanya janji Tuhan. Kenyataannya manusia harus bekerja setengah mati untuk mendapatkan uang. Ya, hidup yang diberkati adalah janji Tuhan kepada anak-anaknya. Tetapi jika anak-anak itu tidak mau percaya dan mengimani janjinya, bagaimana mungkin Tuhan bisa memenuhi janjinya? Mungkin logika kita bekerja lagi. Kalau begitu tunjukkanlah dahulu berkat-Nya, biar kita bisa membuka mata dan akhirnya percaya akan janji-janji indah itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita bukan Allah yang penipu. Tuhan kita bukan Allah yang tidak adil. Apakah usaha kita untuk mendapatkan sesuatu dari Allah? Allah hanya butuh iman sebesar biji sesawi saja. Itu sudah cukup untuk membuat Allah mempercayakan janji-janjinya untuk diberikan kepada kita. Tidak banyak. Ia tidak menginginkan harta atau kekuatan yang kita andalkan. Maka dari itu marilah kita mulai serta terus mengimani semua perkataan firman Tuhan. Jangan hanya karena diberkati maka kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita haruslah tetap di dalamnya karena kita anak Allah, sehingga kita menjalankan firman-Nya setiap saat dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Untuk itulah saudara yang terkasih, marilah kita mengakui bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Marilah kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Marilah kita terima apa yang kita terima tentang berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 758 ayat 1. Menguruti isi ulami Inehon posnero Diganutiki Nampe sipatagang Pahosenoni Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat renungan singkat yang telah kami terima di pagi hari ini. Tuhan mengajak dan mengajari kami untuk bertekun dalam pengharapan kami dalam kasih Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, mampukan kami dalam segala perjalanan proses kehidupan yang akan kami lalui untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap mempengharapan dan hidup di dalam kasih Tuhan,
agar kami dimampukan di dalam kasih itu dan tetap berpengharapan dalam kasih Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkan seluruh aktivitas kami pada satu hari ini. Biarlah kuasa dan pertolongan Tuhan yang tetap melingkupi setiap kehidupan kami, agar kami dibolehkan melangkah bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu melangkah menjalani hidup ini. Tetapi karena kasih Tuhan itu yang memampukan kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan akan apapun yang terjadi yang kami alami. Allah Bapa yang di sorga, seluruh pengharapan hidup kami hantarkan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang memberikan kami kesabaran dan juga pengharapan yang hidup, agar hari-hari kami semakin bersuka cita dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.